di media sosial itu banyak sekali beredar Pak, informasi yang mengatasnamakan Kementerian Agama telah membuka penerimaan petugas haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di acara Sembang Sepinang, podcast kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali berbincang-bincang dengan tema persiapan pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Syafi'i MPDI. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih nih Pak atas kehadiran Bapak di podcast Sembang Sepinang Kemenang Tanjung Pinang ini Pak. Mungkin di tengah kesibukan dan jadwal yang cukup padat ya Pak. Alhamdulillah Bapak masih menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rangka mungkin bincang-bincang, sekaligus mungkin kita akan memberikan informasi kepada pemirsa atau sahabat podcast kita Pak mengenai persiapan haji yang akan berlangsung tahun 2026 yang akan mendatang gitu ya Pak. Pembahasan kita yang pertama nih Pak, kurang lebih selama 75 tahun nih Pak Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji ya Pak ya. Kemudian Bapak Presiden kita membentuk badan khusus ya Pak yang untuk dipercayakan untuk melaksanakan penyelenggaraan haji, yaitu BP Haji ya Pak ya. Kemudian untuk tahun 2026 yang akan datang nih, apakah sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh BP Haji atau mungkin masih ada kerjasama atau pendampingan dari Kementerian Agama, mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini saya Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenang Kepri dapat hadir di bidang ini ya. Iya Pak. Bidang alhamdulillah dalam rangka podcast ini mungkin ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 atau 1447 kemarin ya. Iya Pak. Di acara workshop perhajian di Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Itu Kepala Badan Penyelenggara Haji yang kita kenal dengan Muhammad Irfan Yusuf ya, Kepala Badan atau Gus Irfan. Jadi dalam pembukaan workshop itu, workshop dengan Kementerian Haji Arab Saudi ya. Jadi pada pembukaan itu Gus Irfan menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijrah 2026 akan menjadi momen istimewa bagi BP Haji ya, karena secara perdana akan menjalankan proses penyelenggaraan ibadah haji insyaallah ya. Iya Pak. Jadi dibentuknya BP Haji ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji Indonesia seperti amanah dari Presiden kita Bapak Prabowo. Kemudian untuk selanjutnya itu regulasinya sedang proses, mungkin dalam waktu dekat ya Agustus atau paling lambat September ini mungkin sudah sepenuhnya ya berpindah pada BP Haji ya. Baik. Kemudian untuk pegawai BP Haji itu sendiri nih Pak, ya. Apakah itu merupakan perpindahan langsung dari Kementerian Agama khususnya mungkin di bagian penyelenggaraan haji, atau mungkin ada penerimaan atau seperti rekrumen dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan sedikit nih Pak informasinya. Ya, dalam rapat evaluasi kemarin, itu evaluasi tanggal 28 sampai 31 Juli 2025, Wakil Menteri Agama juga menyampaikan bahwa nanti insya Allah yang Dirjen Haji ya, iya Pak. Selanjutnya di Kanwil itu ada bidang, kemudian di Kemenang itu ada penyelenggara haji ya, negara. Insya Allah itu mungkin di regulasi itu akan dibunyikan, terutama yang di bidang dan di Kemenang itu mungkin yang bidang haji insya Allah akan menjadi bagian dari
BP Haji. Baik. Begitu juga yang di pusat, mesti di data, ada option gitu ya, yang mau ke haji, ya, tapi secara umum ya insya Allah yang dirjen itu mungkin ya ke BP Haji. BP Haji. Iya. Baik, berarti salah satu komponen pegawai BP Haji adalah perpindahan Iya. dari Kementerian Agama ya Pak ya. Iya, insya Allah. Baik, mungkin kedepannya jika ada dibutuhkan lagi mungkin baru ada rekrutmen dan sebagainya mungkin ya Pak. Iya. Tapi mungkin tidak Ya, menutup tapi kita kemungkinan. tunggu regulasi yang akan nanti regulasinya undang-undang, kemudian mungkin ada kepersiapan. Baik, baik Pak. Selanjutnya mengenai layanan masyair jemaah haji nih Pak. Iya. Mungkin dari sejak tahun 2022 atau 2023 itu otoritas Arab Saudi itu sudah memperkenalkan layanan syarikah ya Pak. Iya. Kalau mungkin dahulunya itu muasasah kali ya Pak yang mengelola mengenai layanan jamaah haji khususnya di Armusna ya Pak. Kemudian pada tahun 2024 kemarin ya Pak ya, Kementerian Agama itu menggunakan satu syarikah ya Pak untuk layanan jamaah haji khususnya di Armusna ya Pak, atau mungkin dikenal dengan layanan masyair ya Kak. Kemudian mungkin dengan berbagai pertimbangan nih Pak, kemudian tahun 2025 itu Kementerian Agama menggunakan multi syarikah, artinya lebih dari satu nih Pak ya syarikahnya. Mungkin dari hasil evaluasi nih Pak, untuk kedepannya nanti tahun 2026 penggunaan layanan syarikah tersebut apakah kita masih menggunakan multi syarikah atau mungkin ada pertimbangan lain Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ya, baik. Mengenai layanan berbasis syarikah, jadi untuk tahun 2024 itu satu syarikah ya. Ya. Untuk tahun 2025 kemarin ini kita menggunakan 8 syarikah. Baik Pak. Nah, jadi 8 syarikah itu dengan berbagai macam persoalan, Ya. tapi insya Allah secara keseluruhan kita Sukses. ya. Namun ada beberapa mungkin kendala Ya, itu dalam evaluasi kemarin yang di Tangerang tanggal 28/31 kita mengusulkan mungkin tidak terlalu banyak syarikah, Baik. tidak berbanyak syarikah, 2 atau 3 mungkin cukup. Kemudian juga harus kita tingkatkan koordinasinya dengan Kemenhaj yang bersyarikah ini, terutama untuk masyair ya. Baik. Masyair. Tapi pada tahun 2025 kemarin ini itu walaupun pada pertamanya ya, jadi syarikah itu mulai layanan kedatangan itu ada syarikah yang melayani ya. Baik. Bukan di Armusna saja, Baik. tapi dari kedatangan sampai pulang. Jadi memang pada pertamanya ada kendala sedikit, tapi selanjutnya kita dapat memitigasi dan sampai masyair dan kepulangan alhamdulillah lancar. Baik sahabat Sembang Sepinang, kita juga sampaikan bahwa salah satu alasan daripada Kementerian Agama yang awalnya menggunakan satu syarikah kemudian menggunakan beberapa syarikah pada tahun 2025 yaitu karena dikhawatirkan terjadinya monopoli jika hanya menggunakan satu syarikah saja. Maka kemudian pada tahun 2025 Kementerian Agama menggunakan beberapa syarikah, yaitu terdapat 8 syarikah, sehingga harapan kita dengan adanya beberapa syarikah tadi, syarikah tersebut akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada calon jamaah haji kita. Dan syarikah tersebut bertanggung jawab atas layanan jamaah kita, mungkin berupa yang pertama mungkin mulai dari transportasi, akomodasi, kemudian konsumsi dan layanan lainnya merupakan tanggung jawab daripada syarikah sesuai kontrak kerja kita ya Pak. Ya. Baik. Kemudian Pak, untuk penyelenggaraan haji 2026 yang akan datang akan ada percepatan nih Pak. Bisa sedikit digambarkan nih Pak, untuk saat ini apakah seperti data-data jamaah itu sudah ada yang akan berangkat atau seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah ya. Ini nampaknya tanggal 4 Agustus kemarin ini sudah ada surat ke Kanwil ya. Iya Pak. Dari Direktur Dirjen yang menandatangani Pak Muazzin itu Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Jadi sehubungan dengan persiapan pelunasan ya, malah sekarang kita udah bicara untuk haji reguler ini itu mulai ya, kita sudah teruskan hari Sabtu kemarin ke kabupaten kota untuk segera melakukan verifikasi sebanyak 80%
Jadi 80%. Kemudian kriterianya untuk verifikasi itu pertama jemaah yang akan menunda keberangkatan itu harus jelas. Baik. Yang menunda, kemudian prioritas lansia juga ada 5%. Kemudian juga yang 18 tahun ya. Iya, Pak. Itu terhitung 20 April 2026 juga diverifikasi. Kemudian juga diverifikasi yang belum pernah menunaikan, yang sudah pernah apakah dia sudah 10 tahun atau belum. Baik. Jadi itu verifikasi juga. Kemudian usia jemaah haji prioritas lansia yang tidak sesuai data KTP lain di dokumen lain itu juga diverifikasi. Jadi saya kira ini langkah awal yang percepatan. Belum pernah lagi ya bulan Agustus ini untuk tahun kemarin itu yang secepat ini. Baik. Jadi ini langkah yang baik ya. Saya kira karena dalam rapat kemarin Ya, Pak. dengan Kemenhaj itu Kemenhaj sudah mulai malah ya. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu tanggal 28 Juni 2025 itu sudah ke Dakar Mekah ya. Ke Dakar Mekah kebetulan saya bertugas itu sudah mulai bergerak untuk percepatan untuk haji tahun depan. Baik, mungkin kita juga informasikan kepada seluruh calon jemaah haji ya Pak, bahwa yang pertama barangkali silakan mengecek estimasi keberangkatannya, dan apabila diestimasi mungkin terhitung 2026 atau 2027 gitu ya Pak ya, maka mungkin ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh jamaah ya Pak. Di antaranya mungkin mengupdate nomor kontak di kantor Kementerian Agama tempat pendaftaran pada saat mendaftar haji dahulu. Jadi kita harapkan seluruh jamaah kita untuk mengupdate nomor kontaknya, karena itu akan mempermudah petugas untuk menghubungi yang bersangkutan apabila terpanggil ya Pak ya untuk berangkat, dan itu juga informasi akan sampai lebih cepat apabila nomor kontak yang bersangkutan masih aktif dan bisa dihubungi ya Pak ya. Karena mungkin dengan percepatan tadi ini ada beberapa hal yang akan dilakukan jamaah menjelang pelunasan, seperti kesehatan ya Pak, pengecekan kesehatan, kemudian nanti ada penyiapan dokumen, manasik haji dan lain-lain sebagainya. Jadi kita harapkan agar calon jamaah haji kita untuk lebih aktif mencari informasi apakah nanti estimasi keberangkatannya sudah dekat atau seperti apa, mungkin itu yang kita harapkan dari calon jamaah kita ya Pak ya. Baik, selanjutnya nih Pak, ada informasi nih mengenai ada pembatasan usia untuk jemaah lansia di atas 70 tahun. Apakah ini benar atau seperti apa nih Pak? Ya, untuk kita maklumi pada tahun 2025 kemarin ya. Iya Pak. Itu sebenarnya Saudi sudah membatasi. Alhamdulillah, tapi dengan Pak Menteri bantuan mungkin karena jemaah haji kita ini sudah puluhan tahun ya mendaftar. Jadi memang udah tua lah. Betul. Jadi alhamdulillah pada waktu itu diperkenankan 70 tahun ke atas. Ya. Untuk yang akan datang mungkin kemarin juga dibahas workshop penyelenggaraan haji 5-6 Agustus kemarin itu membahas rencana personal haji termasuk istitaah kesehatan dan persiapan awal pengakuratan data. Jadi juga nanti akan dibahas mengenai umur ini. Tapi untuk kita maklumi yang kemarin itu dari data itu yang banyak meninggal itu antara 55 sampai 70, bahkan yang 70 tahun ke atas sehat itu. Alhamdulillah ya. Berarti jadi rupanya tidak mesti umur yang tua itu yang sakit, tapi malah yang 55, 60 yang banyak yang sakit dan meninggal gitu. Jadi belum ada lagi pembatasan itu, tapi kita tunggu aja mungkin selanjutnya. Baik, mungkin harapan kita agar tidak ada pembatasan umur ya Pak ya. Yang penting jamaah kita memenuhi kriteria istitaah dari segi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Kita harapkan berapapun umur beliau akan bisa berangkat. Baik Pak. Kemudian nih Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini itu terdapat berbagai inovasi nih Pak di dalam layanan jemaah haji kita ya Pak ya. Seperti misalnya ada murur untuk jamaah haji lansia, kemudian juga ada tanazul, dan yang terbaru itu ada
pembayaran dam yang dilaksanakan atau penyembelihan hewan dam di tanah air ya Pak ya. Benar. Mungkin bisa sedikit digambarkan nih Pak, khususnya barangkali yang pembayaran dam tersebut itu mekanismenya seperti apa agar mungkin jamaah kita bisa mempersiapkan diri, karena seperti kita ketahui itu sebagian besar jamaah kita itu melaksanakan haji itu dengan cara tamattu ya Pak ya, sehingga mereka dikenakan dam. Mungkin bisa diinformasikan sedikit nih Pak. Ya, baik, jadi inovasi layanan haji itu memang murur, tanazul, dan yang dam yang dilaksanakan tanah air. Yang pertama murur, tahun 2025 kemarin murur masih tetap sebagaimana tahun 2024 murur. Mungkin karena syarikat kemarin ada beberapa kendala sedikit, tapi pada umumnya lancar. Karena yang murur ini sangat membantu karena Muzdalifah itu sempit ya, tidak muat kalau semuanya di sana. Jadi untuk murur ini memang sangat membantu karena yang sakit ikut murur, pendampingnya, disabilitas, kemudian ada petugasnya untuk mendampingi. Jadi alhamdulillah lancar. Baik. Nah, jadi murur itu saya kira mungkin tahun depan insya Allah masih tetap. Kemudian tanazul, yang tahun kemarin ini tanazul itu H-1 ya, sudah kita siapkan untuk tanazul dan hotelnya juga sudah oke. Tapi malamnya Kementerian Saudi rupanya tidak membenarkan tanazul. Jadi tanazul tahun 2005 itu tidak jadi. Baik. Tapi yang dikoordinir tidak jadi, tapi tanazul mandiri itu tetap berjalan ya. Tetap berjalan, itu di sektor saya itu separuhnya tanazul karena dekat di sisa gitu. Jadi ya, tanazulnya tanazul mandiri. Baik. Kemudian untuk dam di tanah air ini cuma petugas saja nampaknya. Kalau jemaah semuanya melaksanakannya dam di Saudi. Baik, berarti untuk tahun 2025 kemarin baru petugas ya Pak ya, yang melaksanakan penyembelihan hewan damnya di tanah air ya Pak. Sementara untuk jemaah masih di tanah suci. Mungkin untuk kedepannya kita akan menunggu ya Pak ya. Mungkin informasi-informasi yang terupdate nanti seputar dam jemaah kita ya Pak ya. Baik Pak. Kemudian nih Pak, yang juga sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih Pak, mengenai informasi rekrutmen petugas haji untuk tahun 2026. Karena kita lihat nih Pak, di media sosial itu banyak sekali beredar Pak informasi yang mengatasnamakan Kementerian Agama telah membuka penerimaan petugas haji. Nah itu banyak sekali nih Pak nih, sehingga kita khawatir nih Pak mengenai berita ini, karena itu dikhawatirkan merujuk kepada penipuan ya Pak ya. Apalagi kalau sampai teman-teman kita mengupload identitas ke web yang bersangkutan, sementara web tersebut hoax ya Pak atau palsu. Mungkin bisa diinformasikan sedikit nih Pak mengenai perkiraan waktu rekrutmen untuk petugas haji 2026, kemudian mungkin seperti apa mekanismenya atau pelaksananya nanti. Ya baik, jadi untuk informasi rekrutmen petugas haji nampaknya belum ada, tapi kemarin waktu evaluasi itu dibahas dan ada rekomendasinya ya. Baik. Jadi untuk yang datang itu ada perbaikan manajemen rekrutmen petugas haji yang transparan ya, yang lebih transparan dan akuntabel. Ini penting ya. Jadi yang sekarang ini yang kalau ada berita sudah ada rekrutmen itu jadi hoax. Ya. Nah, jadi resminya nanti informasi tetap lewat Kanwil dan Kemenang. Baik. Jadi kalau ada selain itu berarti tidak benar. Dan perkiraan waktunya mungkin lebih agak cepat karena tahun kemarin itu agak terlambat ya, sehingga BIMTEK-nya itu setelah Lebaran. Baik. Dan waktunya juga diperpendek. Baik. Jadi oleh karena itu waktu kemarin itu evaluasi itu mungkin diusulkan waktunya lebih panjang. Bahkan ada yang usul 15 atau lebih harinya. Sementara yang kemarin ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Baik Pak, kita sampaikan sedikit kepada teman-teman sahabat Sembang Sepinang bahwa belum ada penerimaan atau pembukaan rekrutmen petugas haji. Dan jika kita merujuk kepada tahun lalu, rekrutmen petugas haji itu dibuka pada bulan November.
sebagaimana disampaikan Pak Kepala Bidang tadi, seandainya ada percepatan, rekrutmen petugas haji akan dibuka sebelum bulan November yang akan datang. Jadi mekanismenya melalui kantor Kementerian Agama atau kantor PP Haji masing-masing daerah. Oleh karena itu, kami harapkan teman-teman semua untuk mengakses situs web resmi Kementerian Agama maupun BP Haji untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Mungkin untuk terakhir ada pesan-pesan Pak yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa kita maupun kepada seluruh calon jamaah haji nanti. Baik, mungkin sebelum ditutup saya pesankan kepada calon jemaah haji itu untuk melakukan persiapan sebelum berhaji. Yang pertama, untuk jemaah haji siapkan mental dan fisik, ya. Karena ibadah haji ibadah fisik, jadi lakukan pola hidup sehat, ya. Karena di sana juga karena seringnya musim panas, biasanya itu perlu fisik yang kuat. Dari sekarang sudah rajin olahraga dan makan dengan pola yang teratur. Kemudian mentalnya harus siap juga. Mentalnya banyak ya. Jadi jangan pas mau haji baru nak sholat begitu. Jadi mulainya dari sekarang saya kira. Ya, sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, dimulai dari subuh. Jadi siapa yang sudah 7 kali sholat subuh jamaah itu insya Allah terus subuhnya rutin dan sholat lain tidak akan tinggal itu. Yang kedua, meninggalkan kebiasaan jelek, sering menyiapkan waktu termasuk main santing main apa tuh, domino ya itu ditinggalkan saya kira. Kemudian berpikir positif saat berangkat dan setelah berhaji. Jadi pikiran kita tuh positif aja, jangan aduh nanti macam mana ya, kayaknya payah nih, itu udah negatif. Jadi yang positif aja, nanti kita bayangkan hotelnya bagus, lancar, pesawatnya juga lancar, dan yang hal-hal yang positif. Kemudian selalu membantu orang lain. Kita tidak tahu ya mabrurnya kita itu di mana. Dan salah satunya mungkin lewat membantu orang lain. Mungkin ada yang lansia sekamar kita tuntun, sering bersama dan segala macam, sering bantu orang lain. Kemudian bawa keperluan secukupnya. Ya, di sana sudah ada semua. Ya, kemarin itu ada yang bawa lesong atau apa juga. Bawa beras, dah ada semua, makan kita cukup di sana. Jadi tidak perlu dipikirkan soal-soal itu. Bawa baju berapa lembar aja, yang lain-lain sudah lengkap di sana. Ya. Kemudian hindari hal syirik. Ini yang sangat penting. Hindari hal-hal yang syirik atau mengarah ke syirik. Apa itu? Banyak. Ya, salah satunya meyakini angka 13 itu sial. Itu mengarah syirik. Dan kemudian nikah bulan tertentu itu naas, ya. Bulan apa itu? Ya, biasanya bulan Muharram, Safar, atau bulan Apit. Bulan Apit itu bulan Zulkaidah ya. Jadi jangan percaya, bulan apapun bagus semua. Ya, ada yang lebih baik ya silakan, tapi jangan menganggap itu tidak baik. Kemudian juga jimat. Nah, ini yang sangat penting sekali, ya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi buang itu semua. Yang jimat-jimat itu. Karena tiba di sana, mohon maaf, karena saya di sektor ya, ada beberapa orang yang begitu sedang mendekat ke kota Mekah, yang pertamanya sehat mulai sakit. Dan tidak sakit aja, ada yang mulai lupa dan ngigau gitu. Makin masuk ke Masjidil Haram, makin sakit dia. Jadi itu hal yang membawa syirik dan segala macam itu ditinggalkan, ya. Dan banyak lagi ya saya kira yang mengarah pada syirik. Kemudian selalu ingat berdoa pada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi niatkan ikhlas karena Allah. Syirik ditinggalkan, nanti waktu manasik ikuti, ya. Mungkin kita belum tahu juga yang akan datang, tapi yang sudah 8 kali di KUA, 8 kali tingkat kecamatan, mungkin 2 kali di tingkat kabupaten. Ikuti aja semuanya. Insya Allah ibadah haji kita insya Allah mendapat haji yang mabrur. Baik, barangkali kalau khusus untuk manasik ini Pak, mungkin kita anjurkan kepada jemaah kita Pak untuk selalu mengikuti dengan seksama ya Pak, ya. Karena ibadah di sana sangat memerlukan ilmu dan pengetahuan ya Pak.
sehingga nanti jamaah bisa menjalankan ibadah haji dengan keadaan tenang ya Pak, apapun kondisi yang terjadi di sana, tidak menimbulkan emosi, kemudian hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan. Maka itu sangat penting sekali mungkin untuk memperdalam manasik haji ini ya Pak ya. Baik Pak, kami ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi nih Pak atas kehadiran Bapak di podcast Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Kepada sahabat Sembang Sepinang, podcast kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, demikian bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan merupakan suatu informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua khususnya. Baik sahabat Sembang Sepinang, Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, demikian tadi bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Semoga bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini akan memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Saya selaku host Siti Johari undur diri. Sebelum itu kita akan tutup pertemuan kita dengan sebuah pantun. Pandan wangi daun suji, penghasil warna hijau sejati. Selamat mempersiapkan ibadah haji, Syafa dan Marwah rindu menanti. Demikian pertemuan singkat kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.